تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khatib senantiasa berwasiat pada diri khatib dan hadirin sekalian, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah bersyukur atas nikmat Allah. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, berbicara tentang nikmat Allah, maka semestinya sering kita saling mengingatkan, karena Allah SWT sampai 31 kali mengulang dalam surat Ar-Rahman itu. Bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua tidak ada yang mampu menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat An-Nahl ayat 18. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, sangat diharuskan untuk senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita terima, dan hal itu akan menambahkan kita syukur kepadanya. Bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah, jika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Pada surat Ibrahim ayat yang ke-7. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua? Tentunya mensyukurinya tidak sekedar ucapan lisan saja. Namun perlu kami mengingatkan pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian bahwa bersyukur itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, dan juga amal perbuatan. Mensyukuri hati maksudnya kita meyakini bahwa semua karunia, pemberian, fasilitas dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sombong dengan meyakini bahwa itu semua karena kepandaian kita, karena kedudukan atau jabatan kita, atau karena kekuasaan yang kita miliki. Sama sekali jangan salah. Mensyukurinya dengan lisan. Kita perlu senantiasa untuk bertahmid, mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, dengan membasahi lidah kita dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Ketika seseorang diberikan oleh orang lain suatu pemberian, dengannya dia memuji dan berterima kasih kepada orang tersebut, maka hendaknya
karunia-Nya kepada kita tidaklah terhingga. Mensyukuri dengan anggota badan kita atau dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat berupa tangan, berupa kaki kita, mata kita, telinga, dan selainnya dari anggota badan kita kepada kebajikan-kebajikan. Pada Allah Ta'ala dan Rasulnya merintahkan, tidak memberanikan diri kita mendekati apa yang dilarangnya. Itu pun kepintaran, kekayaan, kekuasaan, semuanya itu digunakan untuk kebaikan. Dan pada saat itulah kita berarti mensyukuri dengan amal perbuatan. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, ada akibat kufur. Kalau kita kufur nikmat, naudzubillah, semoga tidak terjadi. Allah SWT mengingatkan kepada kita sebagaimana difirmankan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah melimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Hadirin sekalian, bukan tidak mungkin bencana yang sering terjadi di negara-negara kita bukan karena yang lainnya, namun bisa jadi disebabkan karena kita semuanya kurang mensyukuri atas rezeki yang dilimpahkan kepada Allah kepada kita. Di antara kisah kufur nikmat yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah Qarun. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78. Dan Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, ada sebuah kisah di dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, ada yang pertama yang kudisan, kemudian yang kedua yang botak, dan yang ketiga yang buta. Kemudian Allah ingin memuji semua 3 orang itu, lalu Allah mengutus malaikat datang menemui mereka. Yang pertama, malaikat itu datang menemui orang yang mengidap penyakit kudisan itu seraya berkata, apa yang paling kamu sukai? Orang kudisan itu menjawab, warna kulit yang bagus, kulit yang mulus, serta sembuhnya penyakit dari kudis. Rasulullah SAW bersabda, lalu ia pun mengabulkannya, menyembuhkan penyakit kudisnya dan diberikan kepadanya warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus. Lalu malaikat itu berkata, lalu harta apa yang paling kamu senangi? Unta atau sapi? Orang itu menjawab, unta. Lalu ia memberikannya seekor unta yang sedang hamil tua seraya berkata, semoga Allah memberkahimu dalam unta. Kemudian yang kedua, ia mendatangi orang botak kepalanya seraya bertanya kepadanya, apa yang paling kamu sukai? Ia menjawab, rambut yang bagus dan sembuhnya penyakit yang membuatku dihina oleh orang-orang. Lalu ia pun mengabulkannya, menyembuhkan penyakitnya serta memberinya rambut yang bagus. Ia bertanya, malaikat itu, harta apa yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, sapi. Lalu diberikanlah kepadanya seekor sapi yang sedang hamil. Lalu ia berkata, semoga Allah memberkahimu dalam sapi. Kemudian kepada orang yang ketiga, yang mendatangi orang yang buta matanya
sehingga dengannya aku dapat melihat manusia. Lalu ia pun mengabulkannya dan Allah memulihkan penglihatannya. Lalu ia bertanya, harta apa yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, kambing. Maka diberikanlah seekor kambing yang hendak beranak kepadanya. Lalu tidak berapa lama kambing itu pun melahirkan anak. Dengan begitu orang-orang ini mempunyai sejumlah unta, yang ini mempunyai sejumlah sapi, dan yang satunya lagi mempunyai sejumlah kambing. Kemudian ia mendatangi orang yang tadinya kubisan. Malaikat ini tadi mendatangi orang yang kubisan untuk kedua kalinya dalam bentuk yang sesungguhnya. Lalu berkata, aku adalah seorang lelaki miskin yang sedang berada dalam perjalanan dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga aku tidak mempunyai penghidupan kecuali dari Allah, kemudian dari pemberian. Dengan nama Zat yang telah memberimu warna kulit yang bagus, kulit yang mulus, serta memberimu harta berupa unta, aku memintamu untuk memberimu sesuatu pemberian agar aku dapat melanjutkan perjalanan. Orang itu menjawab, hak itu sangat banyak, kebutuhanmu itu sangat banyak. Artinya menolaknya. Lalu dia berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dulu kamu adalah seorang yang mengidap penyakit kubis, yang mana para manusia selalu mengejekmu? Dan aku orang yang fakir, lalu Allah memberikan nikmat kepadamu. Yang pun menjawab, sesungguhnya aku mewarisi harta moyangku yang kaya raya. Lalu berkata, jika kamu dusta dalam ucapan itu, maka semoga saja Allah menjadikanmu seperti sendiri. Lalu selanjutnya ia mendatangi si botak dalam bentuk aslinya. Lalu ia berkata kepadanya sebagaimana yang dikatakannya kepada orang yang pertama, dan ia pun menolaknya sebagaimana orang pertama menolak memberikan. Lalu ia berkata, jika kamu berdusta dalam ucapanmu, maka semoga saja Allah menjadikanmu seperti sedia kamu. Kemudian ia mendatangi orang yang tadinya buta matanya dalam bentuk aslinya seraya berkata, aku adalah seorang lelaki miskin yang sedang berada dalam perjalanan. Dalam perjalananku ini aku tidak mempunyai pekerjaan, sehingga aku tidak mempunyai sumber penghidupan kecuali dari Allah, kemudian dari pemberian yang kamu berikan. Zat yang telah mengembalikan penglihatanmu dan memberimu sejumlah kambing, kumohon berikanlah sesuatu padaku sehingga aku dapat melanjutkan perjalanan Tuhan. Lalu orang itu berkata, dulu mataku buta, lalu Allah menyembuhkannya, maka ambillah hartaku ini sesuka hatimu dan tinggallah apa yang tidak kau suka. Sungguh demi Allah, harta yang kau ambil tidak akan membuatku bersedih. Maka ia berkata, peliharalah hartamu, karena sesungguhnya kalian sedang diuji oleh Allah. Kamu telah diridhoi dan kedua teman tadi telah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Demikian tugas singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya